Yang kedua, yang terakhir, jemaat yang telah dipanggil keluar untuk menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Matius 16 ayat 18 tadi, Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaatku ini Yesus menggunakan kata eklesia, tadi saya sudah katakan. Nah, siapa sih eklesia? Pada zaman Romawi, eklesia ini semacam penasehat raja. Tugas mereka yang paling luar biasa adalah mengambil keputusan bersama raja dalam ekspansi kerajaannya. Keren ya? Kenapa Yesus pakai kata eklesia untuk gereja? Bahwa kita ini harus menjadi mitranya Tuhan, membawa kehendak Tuhan dinyatakan di bumi, membantu Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Nah, bagaimana caranya? Saya percaya gini, kerinduan Yesus buat gerejanya adalah ini, membawa hati Tuhan bagi bangsa, menyatakan kehendaknya, dan kehadiran gereja itu eklesia harus memberi dampak yang menentukan masa depan bangsa. Saya bersyukur bahwa kami dipanggil Tuhan itu bukan dari latar belakang orang yang memang sudah mau bikin gereja. Tapi kami lahir dari pelayanan misi, di mana di tangan pengharapan karya Tuhan nyata di situ. Bahwa kami sangat mengandalkan Tuhan di tangan pengharapan. Dan setiap kali kami bikin program di tangan pengharapan, kami bergumul untuk apa yang jadi visi dan kehendak Tuhan. Ini yang diartikan eklesia ternyata. Bahwa kamu berdoa, apa yang jadi kehendak Tuhan yang harus kamu lakukan untuk bangsa ini, lalu kamu lakukan itu. Jadi kita bersama Tuhan mengambil keputusan untuk mengekspansi kerajaan Allah di bumi. Keren sekali. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya mau tanya, sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesianya Tuhan, apa kontribusi Anda bagi kota di mana kamu tinggal? Apa kontribusimu bagi komunitasmu? Apa kontribusimu bagi bangsamu? Karena sebagai eklesia kita tuh dipanggil sama Tuhan untuk menentukan nasib kota dan bangsa. Saya percaya Tuhan tuh rindu gereja-gereja Tuhan tuh jadi terang dan garam di seluruh Indonesia. Tahu gak kenapa saya tidak pernah tertarik mendirikan gereja? Karena saya percaya kitalah gereja. Waktu orang-orang tanya, kenapa Pastor Henny nggak menggembalakan gereja sendiri? Saya bilang sudah. Apa nama gerejanya? Tangan Pengharapan. Loh, ini eklesia. Menghadirkan kehendak Tuhan di bangsa. Saya percaya gini. Di Indonesia, kami ke Bimas Kristen, kami dikasih tahu. Gereja di Indonesia itu sebenarnya ada lebih dari 360.000 gereja di Indonesia. Banyak nggak saudara? Banyak nggak gereja di Indonesia? Lah ngapain saya buka gereja lagi, saya bilang. Nambah-nambahin doang. Lebih baik saya gerilya keluar masuk kampung. Nah, di awal pelayanan Tangan Pengharapan, kami tuh sebenarnya mengadopsi gereja-gereja di desa-desa. Misalnya saya bantu di satu wilayah di timur. Yang kami support tuh pendetanya. Supaya gereja itu jadi berkat bagi masyarakat. Di Halmahera, di Jawa, semua kami pakai gerejanya. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf. Uang dari Tangan Pengharapan disunat sama pendetanya. Bayangin, uang makan anak-anak dibeliin mobil. Padahal kita tuh sistemnya udah no cash loh. Gimana coba caranya? Hebat itu pendeta-pendeta. THR buat guru dipakai beli babi buat pesta gereja Natal. Gimana coba? Gaji guru-guru dipotong 10% katanya perpuluhan ke gereja. Itu pemaksaan. Di sini kalian gak akan ditodong dan gak akan dibikin tulisan. Bapak Rudi belum bayar perpuluhan, gak ada ya. Ngisin-ngisini wong ya. Jangan ya, Ici. Dengar baik. Harusnya gereja tuh dimanapun berada menjawab kebutuhan kota dan bangsanya. Saya sempat punya konsep, saya kan khotbah keliling ke kota-kota di seluruh Indonesia. Saya tuh deketin gembalanya dengan kalimat begini. Mau gak saya bantuin bikin pelayanan misi buat gereja? Jadi misalnya saya bantu anak-anak di daerah Sumatera Barat gitu ya. Marilah gereja yang berada di Sumatera Barat ini jadi berkat buat mereka. Mau gak saya bikinin? Gak usah pakai nama Tangan Pengharapan, pakai nama gereja aja.
Saya bikinin deh for free gitu. Supaya gereja tuh sehat. Gereja tanpa misi itu mandul. Ibarat Anda makan gak ada yang keluar. Katanya kan gereja pelit kan? Keluarin duit susah kan? Di sini enggak. Amen. Peduli sesama tuh selama pandemi miliatan sudah bantu orang susah. Saya kasih tahu, kita itu enggak boleh gendut. Kita aja diet susah. Apalagi gereja, rekeningnya enggak boleh gendut. Amen. Haleluya. Kan Bu Heni pengen punya gereja sendiri. Besok-besok gak mau nyewa lagi, mesti bangun. Ya makanya nabur. Kasih tanahnya gitu loh. Supaya gereja gak usah nyimpenin duit gitu. Gitu loh. Saya bercanda sama teman-teman. Saya bilang gini, gereja ini murah. Gak pakai sound-sound mahal-mahal. Yang lain pakai 8 miliar cuma sound system. Saya bilang gak usah. Kita gereja parkiran. Saya bilang gitu. Nah saya bilang, rumah 3 miliar, mobilnya Ferrari. Ngapain? Gak usah saya bilang. Kita sederhana aja. Karena warna kita dari dulu orang-orang sederhana. Yang penting dampaknya, amin. Saya bilang sama suami saya, gereja ini gak boleh berhenti mengerjakan misi. 90% dana dari gereja ICI harus dialirkan keluar untuk misi. Amin. Dulu kami brainstorming. Lia bikin bisnis apa nih buat danain tangan pengharapan. Saya bilang gitu. Aduh tolongin gue gitu. Tapi saya tahu ini jalan Tuhan. Saya harus melahirkan eklesia. Jemaat Tuhan yang peduli sama bangsa. Tuhan taruh visi di tangan pengharapan melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Saya keluar masuk pedalaman Indonesia. Saya temukan satu konklusi. Kenapa Indonesia gak maju? Karena kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Indonesia memang luas, tapi cuma 34 provinsi. Jadi target kita kalau 1000 pemimpin cuma butuh 34 dari 1000 yang benar-benar bersih. Punya hati yang murni, melayani Tuhan di bangsa ini. Dan memajukan setiap daerahnya. Yang percaya katakan amin.